Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Syarifah Ida Farida SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial, dan teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Fatmi Dian Rahayu bersama rekan saya Susi Susanti Gea. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang analisis karakteristik pasar oligopoli. Yang pertama, di sini ada pengertian pasar oligopoli. Istilah oligopoli berarti beberapa penjual. Beberapa penjual di dalam konteks ini maksudnya di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Beberapa dapat berarti paling sedikit 2 dan paling banyak 10-15 perusahaan. Pasar oligopoli merupakan suatu struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang bersaing. Jika pasar oligopoli hanya terdiri dari 2 perusahaan saja, maka disebut duopoli. Dalam oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sendiri sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung pada tindak tanduk pesaing mereka. Sehingga semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dapat dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli hanya terdiri atas kelompok kecil perusahaan. Dalam pasar oligopoli terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai penjualan dan di samping itu pula terdapat beberapa perusahaan kecil. Para perusahaan raksasa tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Sifat ini menyebabkan setiap perusahaan harus mengambil keputusan dengan hati-hati dalam mengubah harga, bentuk barang, corak produksi, dan sebagainya. Sifat saling mempengaruhi ini merupakan sifat khusus dari pasar oligopoli. Dan yang kedua, barang yang diproduksi adalah barang yang standar atau barang yang berbeda corak, atau bisa bersifat homogen dan bisa juga berbeda, namun tetap memenuhi standar tertentu. Barang yang diproduksi pada pasar ini ada kalanya merupakan barang yang standar, misalnya pada industri penghasil barang mentah itu bisa seperti baja dan aluminium. Lalu industri bahan baku itu bisa seperti semen dan bahan bangunan. Selain itu, pada pasar oligopoli juga memproduksi barang yang berbeda corak. Barang yang diproduksi adalah barang akhir seperti industri mobil, industri rokok, industri pesawat terbang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, terdapat banyak pembeli di pasar, seperti pasar persaingan sempurna. Jumlah pembeli di pasar oligopoli sangat banyak. Yang keempat, hanya ada beberapa perusahaan atau penjual yang menguasai pasar. Umumnya adalah penjual-penjual atau perusahaan-perusahaan besar yang memiliki modal besar saja, karena ada ketergantungan dalam perusahaan tersebut untuk saling menunjang. Contohnya itu, Bakri Group memiliki pertambangan, properti, dan perusahaan telepon seluler. Lalu yang kelima, ada hambatan bagi pesaing baru. Perusahaan yang telah lama dan memiliki pangsa besar akan memainkan peranan untuk menghambat perusahaan yang baru masuk ke dalam pasar oligopoli tersebut. Yang keenam, adanya saling ketergantungan antar perusahaan atau produsen. Lalu yang ketujuh, advertensi atau periklanan sangat penting dan intensif untuk menciptakan brand image, menarik market share, dan mencegah pesaing baru. Dalam pasar ini, peran iklan sangat membantu perusahaan dagang karena iklan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat atau calon pembeli. Oleh karena itu, iklan terbukti ampuh dalam menarik perhatian calon pembeli yang ingin membeli barang-barang atau memilih barang-barang. Selanjutnya yang kedelapan,
Sulit dimasuki perusahaan baru. Dalam pasar oligopoli ini, mengapa dikatakan sulit dimasuki oleh perusahaan baru? Karena image dari perusahaan yang sudah lama terbangun lebih kuat dengan pembeli dibanding perusahaan yang baru muncul yang menawarkan barang yang sama, namun pembeli atau konsumen tidak tahu kualitas dari barang-barang yang dijual perusahaan baru tersebut. Dan yang terakhir, yang kesembilan, harga jual tidak mudah berubah. Dalam pasar oligopoli ini, harga yang keluar tidak cepat naik atau turun. Bisa dikatakan harga selalu stabil dan tidak mudah berubah. Mungkin saja karena penjualan yang stabil terhadap suatu produk yang diluncurkan oleh suatu perusahaan sudah cukup menghasilkan keuntungan. Namun, apabila tiba-tiba harga naik, otomatis pembeli akan berpikir kembali untuk membeli produk ini. Dan bisa jadi pembeli beralih pada produk perusahaan lainnya yang menjual varian yang sama namun harga lebih murah dengan kualitas yang hampir sama. Kelebihan pasar oligopoli. 1. Memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Pasar oligopoli ini sangat memberi kebebasan terhadap pemilihan produk. Secara umum, pembeli memperkirakan akan lebih baik membeli produk yang mana yang dibutuhkan, yang mana yang mampu memenuhi kebutuhan. Jadi para pembeli tidak akan ditawarkan dengan agresif oleh perusahaan dalam pasar ini. Namun, pembelilah yang menentukan akan membeli produk dari perusahaan mana. 2. Mampu melakukan penelitian dan mengembangkan produk dalam pasar oligopoli ini. Tentu penelitian akan banyak terjadi. Contohnya, penelitian tentang minat pembeli yang banyak membeli dari perusahaan lain dibanding dengan perusahaan kita. Ini merupakan penelitian untuk pengembangan produk yang perusahaan ini memiliki agar dapat menarik pembeli dari perusahaan pesaing berkat keunggulan kualitas yang dimiliki. 3. Lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual. Di dalam pasar oligopoli ini, kepuasan konsumen atau pembeli sangat berpengaruh karena bisa saja dengan ketidakpuasannya seorang pembeli dapat membuat pembeli lain ikut tidak puas dan beralih dengan produk lain dari perusahaan yang lain pula. 4. Adanya penerapan teknologi baru. Di dalam pasar oligopoli ini, penerapan teknologi terbaru sangatlah bermanfaat. Jika teknologi yang semakin berkembang tidak diikuti oleh perusahaan, bisa jadi pembeli akan membeli produk dari perusahaan lain yang membeli penerapan teknologi terbaru. Oleh karena itu, penerapan teknologi terbaru dapat memudahkan perusahaan untuk mengembangkan produknya agar lebih diminati. Kelemahan pasar oligopoli. 1. Menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam pasar oligopoli ini seringkali terjadi ketimpangan distribusi pendapatan, di mana perusahaan yang besar yang sudah lama berdiri dan banyak sekali peminatnya lebih banyak mendistribusikan produk dagangannya. 2. Harga yang stabil terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Di dalam pasar oligopoli ini, harga sangat bergantung. Terkadang harga yang mahal itu menggambarkan kualitasnya bagus pun belum tentu banyak peminatnya. 3. Bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antara oligopolis karena semangat bersaing kurang di dalam pasar oligopoli ini. Timbul pemborosan akibat biaya produksi yang besar, namun pemasukan tidak seimbang. 4. Bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Di dalam pasar oligopoli ini timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. 5. Sulit ditembus atau dimasuki perusahaan baru. Di dalam pasar oligopoli ini, sulit untuk perusahaan lain bergabung dalam usaha karena minat pembeli yang tinggi terhadap pimpinan pasar. Macam-macam pasar oligopoli. A. Oligopoli murni adalah oligopoli yang menjual barang yang homogen. Biasanya,
banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah atau merupakan praktek oligopoli, di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik. B. Oligopoli diferensial adalah pasar oligopoli yang menjual barang berbeda corak. Barang seperti itu umumnya adalah barang akhir atau merupakan suatu bentuk praktek oligopoli, di mana barang yang diperdagangkan dapat dibedakan. Karakteristik pasar oligopoli. Hanya sedikit perusahaan dalam industri. Secara teoretis, sulit sekali untuk menetapkan berapa jumlah perusahaan di dalam pasar agar dapat dikatakan oligopoli, namun untuk dasar analisis biasanya jumlah perusahaan diasumsikan kurang dari 10. Dalam kasus tertentu hanya terdapat 2 perusahaan atau duopoli. Kekuatan perusahaan-perusahaan dalam industri dapat diukur dengan menghitung rasio konsentrasi atau concentration ratio. Produk homogen atau terdiferensiasi dilihat dari sifat output atau dihasilkan. Pasar oligopoli merupakan peralihan antara persaingan sempurna dengan monopoli. Perbedaan sifat output yang dihasilkan akan mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mencapai kondisi optimal atau laba maksimum. Pengembalian keputusan yang saling mempengaruhi. Keputusan perusahaan dalam menentukan harga dan jumlah output akan mempengaruhi perusahaan lainnya, baik yang sudah ada atau existing firms maupun yang masih di luar industri atau potential firms. Kompetisi non-harga. Dalam upaya mencapai kondisi optimal, perusahaan tidak hanya bersaing dalam harga, namun juga non-harga. Adapun bentuk-bentuk kompetisi non-harga antara lain dapat berupa sebagai berikut, yaitu 1. Pelayanan purna jual serta iklan untuk memberikan informasi. 2. Membentuk citra yang baik terhadap perusahaan dan merek. 3. Mempengaruhi perilaku konsumen. Sifat-sifat pasar oligopoli, yaitu harga produk relatif sama. Terus ada perbedaan produk merupakan kunci sukses. Sulit masuk pasar karena butuh sumber daya yang cukup besar. Perubahan harga akan diikuti perusahaan lainnya. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.